Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana hari ini? Tetap kuat ya Bapak Ibu Saudara. Meskipun pandemi masih ada dan di beberapa negara bahkan justru hari-hari ini begitu kita dengar di berita begitu parah dan sebagainya. Tapi saya berharap bahwa semua kita tetap kuat. Sebab pada waktu kita kuat maka imun kita akan menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini satu hal yang tidak boleh terjadi dalam diri kita adalah ketika kita menjadi lemah. Sebab pada waktu kita menjadi lemah, maka kita tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini. Ya, dalam masalah pandemi sekarang ini saja kita selalu diingatkan bahwa kita harus tingkatkan imun. Sebab pada waktu kita merasa lemah, pada waktu kita takut, pada waktu kita itu justru melemahkan imun kita sehingga kita menjadi lemah. Jadi tidak boleh lemah, ya. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi masalah tantangan hidup ini, kita juga harus kuat. Kenapa? Karena dengan kuat kita jadi semangat, Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu kita semangat, kita mampu melewati apapun. Ditambah lagi, kita ini tidak pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita tidak akan pernah cukup. Nah, itu sebabnya kita ini orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menambahkan kekuatan itu dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal kuat dan lemah ini, ada banyak orang yang seringkali di tengah-tengah kelemahannya dia menyerah. Dia bilang, sudahlah, memang saya ini gak bisa apa-apa kok. Saya ini orang yang gak berguna. Saya ini orang yang, udahlah pokoknya. Bapak Ibu Saudara, di dalam konten kali ini saya justru mau mengajak kita untuk merenungkan satu pernyataan bermegah atas kelemahan. Kelemahan itu bukan untuk dibanggakan memang, tapi kelemahan itu juga bukan sebagai alasan untuk kita menyerah kalah. Sebab di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Nah, itu dia alasannya. Ini dia reasonnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kekuatan Tuhan ada pada kita, maka apapun dapat kita hadapi dalam hidup ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut lagi. Bapa sumber kekuatan kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan kami. Sebab kami sadar ya Tuhan bahwa kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami bisa menghadapi apa yang tengah ada di hadapan kami. Itu sebabnya kami perlu Engkau Tuhan di atas dari segala-galanya. Sebab hanya Engkau yang sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kami, kekuatan ekstra, kekuatan yang melampaui batas untuk kami boleh cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Di dalam kehidupan kami ada begitu banyak kelemahan-kelemahan kami, dan seringkali kelemahan-kelemahan itu menjadi senjata bagi kami untuk kami menyerah kalah, untuk kami jadikan alasan untuk menyerah kalah, untuk kami tidak berbuat apa-apa, untuk kami berdiam diri karena merasa diri kami orang yang tidak bisa apa-apa, merasa diri kami orang yang tidak berguna, merasa diri kami orang yang tidak diperhitungkan dan tidak mempunyai modal apapun. Namun ingatkan kami Tuhan, selama kami mau tetap berpegang teguh kepadamu, justru di dalam kelemahan kami akan melihat kuasa-Mu akan dinyatakan. Itu sebabnya tuntun kami di dalam pembicaraan konten kali ini Tuhan. Biarlah lewat pembicaraan ini Roh Kudus memeteraikannya dan menjadikannya berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, ada salah satu lagi judul di dalam album saya, judul album saya, yaitu Tuhan Pasti Turun Tangan. Pujian yang diciptakan oleh Jonathan Prawira ini sangat luar biasa, karena kita akan selalu diingatkan bahwa kita mampu, kita sanggup melakukan segala sesuatu itu hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan, dan justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini, kita mau katakan: setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sekali lagi dengan iman di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan: setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Kau Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Nanti kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Bagaimana di dalam kelemahan kita pasti bisa semakin menjadi lebih kuat lagi. Kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-33. 11:23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Tuhan, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri, Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi di dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih banyak lagi di dalam kitab 2 Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, yang menceritakan tentang penderitaan dari Rasul Paulus, bagaimana dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dan di dalam ayat yang ke-30 2 Korintus 11 tadi dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kelemahanku. Hari-hari ini televisi ada banyak orang bermegah atas apa, Bapak Ibu Saudara? Atas apa yang mereka punya. Waduh, sultan-sultan bermunculan, Bapak Ibu Saudara, memperlihatkan berapa banyak mobilnya di garasi, berapa megah rumahnya, dan semua susahlah untuk dikatakan. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalaupun aku harus bermegah, aku bermegah atas kelemahanku. Kelemahan biasa orang tutupi, Bapak Ibu Saudara. Orang tidak mau tahu kelemahan kita. Tapi Rasul Paulus berkata, kalaupun aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Saya mau cerita tentang kisah nyata, riwayat hidup seseorang yang saya berharap ini bisa memotivasi kita semua. Ada 2 anak berusia 8 tahun. Bermaksud menuang kerosin di kompor sekolah. Mungkin dia sedang ada dalam kelas praktikum, Bapak Ibu Saudara, untuk menghangatkan ruangan. Ternyata yang mereka tuang itu bukan kerosin tapi bensin. Tentunya Bapak Ibu Saudara, seketika itu juga kompornya meledak luar biasa, mengakibatkan salah seorang dari anak itu meninggal di tempat. Sedangkan yang satunya terbakar kakinya. Dokter mengatakan bahwa kaki anak itu harus diamputasi.
Jika tidak, maka seluruh tubuhnya akan terinfeksi. Namun orang tuanya berkata, kita tunggu sehari lagi. Keesokan harinya, dokternya itu berkata, kakinya harus segera diamputasi. Namun kedua orang tuanya berkata lagi, kita tunggu 1 hari lagi. Hal ini berlangsung beberapa minggu. Orang tuanya selalu berdalih tunggu 1 hari lagi, sementara dokternya sudah memaksa untuk mengamputasinya saat itu juga. Tetapi orang tuanya tidak mau menyerah dan berkata tunggu 1 hari lagi. Dan itu berlangsung selama beberapa minggu, hingga dokter mendapati kaki anak tersebut sembuh. Hanya saja kaki kiri anak ini 2,5 inci lebih pendek dari kaki kanannya. Lalu dokter berkata, ia tetap punya kaki, tetapi ia tidak akan pernah bisa berjalan. Beberapa minggu kemudian anak ini mulai belajar berdiri. Dan dengan segala usaha yang keras, ia mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat penyangga. Lalu para dokter pun mengubah prediksinya. Mereka berkata, dia mungkin bisa berjalan, tetapi ia tidak akan bisa berjalan tanpa penyangga. Dalam beberapa minggu anak ini berusaha membuktikan bahwa ia bisa berjalan tanpa tongkat penyangga itu. Dan dokter pun mulai memprediksi lagi. Dia mungkin bisa berjalan tanpa tongkat, tetapi ia tidak akan pernah bisa berlari. Tetapi anak ini mulai belajar berlari. Sampai akhirnya ia berhasil mematahkan semua prediksi para dokter. Siapakah anak ini? Dia adalah Glenn Cunningham, seorang atlet yang berhasil menyabet medali emas dan memecahkan rekor dunia di lintasan lari. Dan ia mendapat julukan manusia tercepat di atas 2 kaki. Bukankah ini sebuah kisah nyata, riwayat hidup yang begitu memotivasi setiap kita? Dari dikatakan tidak bisa jalan, sampai tidak bisa berjalan dengan penyangga, sampai tidak bisa berlari, sampai akhirnya dia mendapat julukan manusia tercepat di atas 2 kaki. Bukankah dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang memprediksikan hal-hal yang buruk tentang hidup kita, atau mengungkit-ungkit kelemahan kita, berusaha melemahkan kita. Bahkan iblis terus mendakwa kita dan berusaha untuk menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan pernah kuat, engkau tidak layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi sebagaimana halnya Glenn, kita dapat memutarbalikkan semua prediksi itu. Jika kita tetap berpikir positif
dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Tuhan yang tidak akan pernah sekalipun mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, kelemahan memang menyakitkan. Tetapi Tuhan berkata bahwa melalui kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup setiap kita. Ya, jangan pernah putus asa dengan kelemahan kita. Tuhan itu adil. Kalau hari ini Dia memberikan kelemahan di satu sisi, Tuhan pasti memberikan kelebihan di sisi yang lain. Jadi sekali lagi jangan pernah putus asa dengan kelemahan kita. Bahkan sebaliknya, bermegahlah di atas kelemahan kita. Kelemahan membuat Paulus semakin semangat melayani Tuhan. Kelemahan menjadikan Cunningham seorang juara. Maka di tengah-tengah kelemahan kita saat ini, Anda dan saya pun pasti bisa melakukannya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Kami percaya, kami percaya, tak
takkan pernah kau biarkan, takkan pernah kau tinggalkan. Kami percaya dalam segala hal Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami ya Tuhan. Kami percaya selamanya, percaya. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini bangun kembali iman percaya kita. Ketika kelemahan itu ada dalam diri kita dan orang-orang menekan itu dalam diri kita, bahkan iblis pun menekan kita dengan segala kelemahan-kelemahan kita, ingat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. Itu sebabnya tutup telinga atas apa kata orang, tutup telinga atas apa kata iblis, tapi buka telinga atas apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dia berkata di dalam kelemahan kita, kita menjadi kuat. Dia berkata apapun yang terjadi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan sementara kita mengalaminya, Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menambahkan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita tetap cakap menghadapi segala apapun dalam hidup ini. Jangan mau didakwa, jangan mau ditekan lagi. Engkau berharga, engkau sanggup, engkau mampu, engkau bisa. Kalahkan semuanya, kalahkan dunia ini. Sebab engkau telah ditentukan bukan hanya jadi pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Bapa sumber penghiburan, di saat segala sesuatu telah terjadi, sesuatu yang berjalan salah dan kacau dalam hidup ini, dan semua hal ini telah membuat kami begitu bersedih, terluka dan patah hati. Semua ini menyadarkan kami akan begitu lemahnya kami menghadapi hidup ini. Kami tidak pernah mampu menemukan jalan kami sendiri. Di saat kami harus melewati badai kehidupan yang keras dan menggelora di hari-hari kami. Itu sebabnya kami memilih untuk berlari kepadamu, karena kami perlu untuk merasakan kehangatan terang kasih-Mu lagi, kekuatan yang daripadamu lagi Bapa. Kami tahu bahwa Engkau dapat melihatnya dan akan melimpahkan penghiburan yang kami cari dan sangat kami butuhkan di tengah-tengah kelemahan kami. Kami akan melihat kuasa-Mu yang nyata. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Hana di dalam kepedihan hatinya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Daud di tengah depresinya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Yusuf di dalam perlakuan yang tidak adil kepadanya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada semua kehidupan orang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mereka semua telah ditenangkan oleh penghiburan dan pengertian-Mu, sehingga semua kami akan kuat menghadapi dan menjalani segala yang ada di hadapan kami. Bahkan di tengah-tengah kelemahan yang masih ada pada kami akan selalu melihat bagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.